Ya, langsung dari Heart Studio lantai 4 di gedung Heartline Center. Selamat pagi, Selamat pagi, listener. Ya, good morning buat semuanya dari Sabang sampai Merauke seluruh dunia. Pagi hari ini dalam rangkaian Heartline Coffee Morning selama 1,5 jam ke depan kami menemani Anda. Saya Ria dan juga rekan saya. Saya Jose Marwan. Iya, kita biasa setiap pagi barengan gitu ya. Ya, Tumben hari ini pakai merah, Bung Jose. Baru beli kemarin. Pantas karena juga. ada tamu-tamu spesial ya, jadi gitu harus baju baru ya. Oke, baik. Ini bukan hanya Imlek kan, bagi merah itu. Jadi ya, boleh kapan aja. Baik, kita menyapa nih teman-teman yang merelay kita. Hari ini ada beberapa radio yang merelay kita. Di antaranya di Samarinda, tepatnya di gelombang 94,4 FM Samarinda. Lalu juga di Berau. 95,9 FM. Lalu juga di Lampung 91,7. Selamat pagi buat yang ada di Lampung. Lalu di Bali ya. 92,2 FM Bali. Makassar Harmoni. 97,0 salah berarti. Iya. Oke. Dan juga ada yang di Jabodetabek ya. Betul. 100,6. Lalu juga ada yang mendengarkan kita melalui streaming www.heartline.co.id ataupun juga download di apps kita melalui Google Play ya dengan kata kuncinya Heartline Karawaci. Iya, dan juga tentunya Anda bisa menyaksikan siaran kami melalui saluran YouTube dengan kata kuncinya Heartline Network. Oke, pagi ini harusnya kita akan berbicara tentang properti ya. Khususnya tahun 2017. Ya, karena tahu kapan properti tak pernah ingkar janji gitu. Itu merpati. Ya. Oke, karena itu tapi bener loh, orang properti nggak pernah ingkar janji loh. Kalau memang tahun depan naik. Iya. Hari Senin naik katanya. Minggu ini. Kadang-kadang bilang hari Senin katanya naik. Karena itu kita coba perkenalkan beberapa narasumber kita pagi hari ini ya yang sudah hadir di studio. Tapi kita minta aplaus dulu ya untuk 1.000 orang yang hadir di studio ya. Oke, kita perkenalkan ya satu persatu. Oke, langsung saja gitu ya kita perkenalkan. Oke, silakan Bung Jose. Yang pertama ada Pak Ariko. Beliau adalah business owner Remax Champion. Pak Ari, pagi Pak Ari. Semangat pagi. Semangat pagi. Pak Ari boleh pakai mic-nya Pak? Oke. Boleh pakai ini ya, pakai apa? Tandanya ya. Itu Remax Champion ya Pak ya? Remax Champion. Artinya apa sih Pak? Remax Champion itu berasal dari kata real estate maksimal. Oh, bukan remix lagu ya, yang di remix bukan ya? Masa ya? Beda ya Pak ya? Beda. Dan kita ini band internasional. Jadi memang sudah hadir dari Amerika dari semenjak tahun 74 hingga saat ini. 74? Ya, dan di tahun 2016 kemarin kita merupakan peringkat 8 terbesar di franchise 200 top. Itu top brand yang dikenal dunia. Itu kita peringkat 8 dan di property brand sendiri kita merupakan peringkat pertama. Remax Champion ya. Jadi apa yang dikerjakan di Indonesia kalau gitu? Ya, kalau kita Remax Champion itu kita property agency ya, property agency franchise. Jadi kita menganut sistem dari Amerika, yang dimana itu kita terapkan dalam pemasaran dan pengelolaan sumber daya marketing di Indonesia. Oke. Nah, kebetulan karakter kantor kami kita lebih banyak bermainnya itu di sisi project Pak. Project ya. Kantor kami lebih cenderung itu penanganan secara koordinator agent untuk menangani beberapa proyek-proyek primary. Rekan-rekan yang sudah hadir dari sisi developer juga. Iya. Kalau butuh hack project juga boleh ya. Siap. Siapa itu? Siapa? Oke, baik. Yang kedua ada Pak Martin. Beliau adalah project director dari Lumina City. Iya, Pak Martin, halo. Saya sampai hafal karena itu di headline itu. Oh, gitu ya. Kita makanya mungkin bro kali ya, kan masih muda-muda juga nih kayaknya. Kayaknya hebat ya. Ada ini ya, ada tamu-tamu nanti kita tanya. Baik, Pak Martin, pagi Pak Martin. Pagi Pak. Oke, Lumina City gimana Pak? Luar biasa ya? Luar biasa, sangat luar biasa nih. Kita start 2016, pertengahan. Ini udah di awal 2017, penjualannya cukup baik. Karena didukung oleh Pak Ari juga nih. Luar biasa, Lumina. Ini apartemen ya? Iya, Lumina itu super block ya. Jadi ada apartemen, mixed use. Jadi di sana ada semua yang dibutuhkan, ada semua di sana. Tapi namanya bagus ya, Lumina ya? Iya, jadi inspirasinya ada tuh Pak, Lumina itu. Ada Pak ya, artinya apa Pak? Ya filosofinya itu Lumina kita ambil dari kata bahasa Latin. Lumen ya? Lumen. Cahaya Pak ya? Cahaya, betul. Jadi kita mau buat satu cahaya baru di kota Tangerang ya, cahaya super block Pak. Karena kan kebutuhan ya, demand-nya ada. Gitu. Ini kalau teman saya sering dipanggil Luria ya? Luria ya, bukan Lumina. Oke, baik. Nanti kita akan bincang-bincang seputar kenapa sih orang memilih apartemen, ya kan? Kenapa sih? Kenapa nggak landed house? Itu pasti ada alasannya gitu ya. Yang
Ketiga, ada Pak Samuel Cahyo, Marketing Manager dari Tombak Intan Development. Waduh, ya. bawa tombaknya nggak Pak? Kebetulan dulu, Pak. Ngomongin tombak, ngomongin pedang, kemarin ada loh dari Arab yang dapat pedang emas, harus dilaporkan ke KPK. Ya. Baik, gimana Pak? Iya, untuk kali ini kan saya dari Tombak Intan membawa proyeknya The Green Residence Serpong lebih tepatnya ya. Green Residence Serpong. Betul. Kalau dari Pak Martin mungkin lebih ke apartemen, kami ke landed gitu. Landed. Tapi sebetulnya sama, kita sinergi kok, nggak masalah juga. Sinergi artinya apartemen juga dibutuhkan, landed juga dibutuhkan seperti itu. Dan kebetulan juga Pak Ariko ini sebagai koordinator dari agen properti kami berarti juga. yang jagoan Pak Arin ya. Betul. Oke. Oke, dan terakhir ada Pak Joko Kurniawan dari Service Academy. Gimana Pak Joko? Sehat-sehat ya Pak ya? Sehat, luar biasa. Iya, luar biasa. Baik, ini 4 narasumber kita akan bincang-bincang ya Ria ya. Tapi kita juga kedatangan tamu dari Kandara. Oh iya. Halo Kandara. Kandara, selamat pagi semuanya. Kamu tahu nggak arti Kandara? Apa? Kanda? Bukan, Kandara itu dari bahasa Hindi ya kalau nggak salah ya? Iya benar. Betul ya? Betul ya. Artinya, itu saya lupa juga. Rasa seni ya? Bukan, rasa seni artinya Kandar, ketenangan di tempat yang maha tinggi. Iya. Iya, tempat tinggi gitulah ya. Udah tinggi mahal lagi begitu ya. Jadi tinggi banget. Nah, kalau ketenangan di tempat maha tinggi, ya di tempat tinggi ya, itu apartemen. Lumina. Kan tinggi. Iya. Boleh. Betul ya? Boleh. Oke, jadi kawan-kawan nanti akan nyanyi beberapa lagu. Oke, jadi tapi langsung aja kita dengerin mereka nyanyi dulu ya. Oke, kita dengerin dulu mereka lagu. Ini ada Sebelum 6 kita personil, bincang-bincang mungkin dengan boleh kenalin narasumber dulu kita. deh ya. Mungkin boleh kenalin dulu personilnya, kenalin masing-masing. Oke. Boleh. Oke, dari saya sendiri di vokal Fadil, di keyboard ada Henry Wijaya, saxophone ada Habibi, on gitar ada Stefanus LG, dan juga bass ada Vincent. Gitu. Iya, lagunya apa nih? Oh, belum. Oh iya, karena jauh sendiri. Bisa disorot nggak? Kevin on drums. Oke, Kevin. Lagunya apa lagunya nih? Kita bakal cover satu lagu yang lagi hit sekarang dari penyanyi namanya Jazz. Judulnya Dari Mata. Dari mata turun ke hati, enggak ya? Enggak. Dari mata aja. Dari mata aja dulu. Oke, ini dia Kandara dengan Dari Mata. Matamu melemahkanku saat pertama kali ku lihatmu, dan jujur ku tak pernah merasa begini. Matamu melemahkanku saat pertama kali ku lihatmu, dan jujur ku tak pernah merasa begini. Oh mungkin jika cinta pandangan yang pertama, karena apa yang ku rasa ini tak biasa. Jika benar ini cinta, mulai dari mana? Oh dari mana? Dari matamu ku mulai jatuh cinta. Ku melihat ada bayangnya dari mata, ku jatuh jadi jatuh ke hati. Dari matamu ku mulai jatuh cinta. Ku melihat ada bayangnya dari mata, ku jatuh ke hati. Matamu melemahkanku saat pertama kali ku lihatmu, dan jujur ku tak pernah merasa begini. Oh mungkin juga cinta pandangan yang pertama, kenapa yang ku rasa ini tak biasa. Jika benar ini cinta, mulai dari mana? Oh dari mana? Dari matamu ku mulai jatuh cinta. Ku melihat
betul jatuh terus jatuh ke hati. Dari matamu ku mulai jatuh cinta. Ku melihat ada bayangnya dari mata. Ku jatuh terus jatuh ke hati. Oh. Dari mata jatuh jatuh ke hati. Lihat ada bayangnya dari mata betul jatuh terus jatuh ke hati. Dari matamu ku mulai jatuh cinta. Ku melihat ada bayangnya dari mata betul jatuh terus. Dari mata betul terus. Dari mata betul jatuh ke hati. Oke, itu tadi penampilan dari Kandara. Tepuk tangan dong untuk kita semua ya. Wah, luar biasa ya. Terima kasih. Judulnya Dari Mata ya. Dari mata. Saya jadi ingat semuanya itu ternyata berawal dari mata. Kalau kita lihat perempuan, saya lihat perempuan. Dari mata, ketika aku melihat matamu, aku kehilangan hatiku, gitu ya. Oke, kita di Heartline Coffee Morning pagi hari ini dan kita membahas seputar properti ini. Ria, kalau ngomongin soal tadi Kandara, itu artinya kan kedamaian di tempat Ketenangan yang tinggi. di atas Ketenangan ya. Tapi kalau Kandar dalam bahasa Hindi itu artinya mempunyai rasa seni, betul kan? Oh, okay. Baru tahu ya? Baru tahu. Oh, baru tahu. Saya juga ngawur nih sebenarnya. Harus dicek kebenarannya kali ya. Kita ingin ke Pak ke Iluminasi Ke Lumina dulu ya. Lumina dulu ya. Kita ke Pak Martin dulu deh. Iya, Pak. Lumina ini salah satunya adalah juga apartemen ya. Banyak orang mungkin masih perlu merubah paradigma mereka. Kenapa harus membeli apartemen? Iya, tadi Pak sebelumnya Kandara kan ada nama lainnya ya. Nah. Lumina juga ada Pak. Oh, Lumina. Bukan cuma cahaya. Tapi kalau cahaya itu kan berhubungan dengan berkat dan anugerah ya. Betul. Jadi kita juga ada ke sana tuh Pak. Oh. Jadi biar menjadi berkat dan anugerah bersama kan. Oh gitu ya, luar biasa tepuk tangan dong. Tapi di sini ada Pak Cahyo juga loh Pak. Bapak bicara soal cahaya, ini ada Pak Cahyo juga. Oh iya. Ya, jadi paradigma yang tadi Bapak bilang, apartemen, kadang-kadang orang kan berpikir, wah tinggal di apartemen, kenapa harus tinggal di apartemen gitu ya. Jadi sebenarnya perkembangan juga sih Pak. Jadi perkembangan di mana saat ini sekarang orang dengan gadget, adanya Gojek, terus Uber, taksi dan lain-lain, orang kan butuhnya ada benang merahnya adalah kecepatan. Kemudahan, Kemudahan. kecepatan, praktis gitu loh. Jadi kenapa apartemen juga masih dibutuhkan, walaupun dari Pak Sam juga bilang ini sinergi kita. Jadi landed sama apartemen juga sinergi sebenarnya. Jadi orang yang tinggal di apartemen sebenarnya butuh satu kemudahan, satu kecepatan, jadi untuk mengakses. Contohnya orang tinggal di atas, kemudian orang butuh, wah kita mau makan nih atau apa. Kebetulan Lumina City itu juga kita buatkan satu kawasan super blok. Jadi di depannya itu kita ada mall, kemudian ada hotel, ada ballroom, ada rukonya juga, alfresco ruko kita sebutnya. Jadi F&B semua ada di sana lah. Jadi satu paket kita tawarkan adalah satu kemudahan. Orang turun ke bawah, kita punya namanya Smart City. Smart City itu jadi satu kompleks Lumina City itu kita lengkapi dengan wifi dan free. Jadi wifi-nya free, jadi langsung connect ya? Iya, jadi orang penghuni. Jadi walaupun kita cuma lewat doang connect ya Pak? Connect, jadi tapi penghuni ya. Iya. Penghuni, jadi. Ntar Yose jadi sering-sering lewat soalnya Pak.
Jadi penghuni tinggal turun ke bawah, mau ke kolam berenang, mau ke mall, mau kemana, udah langsung. Jadi fasilitasnya apa aja sih tadi? Kolam Jadi, renang ada. Kolam berenang pasti. Jadi setiap tower itu, antar tower itu kita buatkan satu kolam berenang. Jadi ada kolam berenang, kemudian ada gardennya, kemudian ada jogging tracknya. Jadi orang gak usah turun ke bawah, keluar jalanan, mereka lari, kena bus di Samber, bahaya kan, gitu ya. Jadi mereka di atas, di podium parking, mereka bisa jogging di atas, lebih aman, kemudian lebih cuacanya juga lebih sejuk gitu ya, Mas, karena di atas kan gak polusi gitu ya. Kemudian mereka turun lagi ke bawah, ada mall. Mereka mau nge-gym yang agak ya kalau yang kita di di tempat berenangnya itu gymnya gym outdoor. Tapi kalau mereka mau ke mall, mereka ada gym ada indoor. Juga gymnya. Gitu. Mereka mau merit, mau adakan acara meeting, ada kita punya ballroom. Ada hotel juga, mungkin familinya dateng, mereka butuh hotel. Langsung bisa tinggal di situ. Ada, jadi satu kawasan full service semua Pak ya? Iya gitu. Jadi bukan full service maksudnya kelengkapannya aja, one stop living. One stop living. Ya, jadi kita punya moto celebrating life and play. Jadi kita bukan berikan satu tempat tinggal saja. Biasanya kan orang kan berikan satu tempat tinggal aja, live-nya aja, tapi kita kasih play-nya karena orang butuh bermain. Betul. Bukan cuma karena manusia itu makhluk bermain, Pak. Itu dalam bahasa Latin disebut homo ludens, Pak. Iya. Makhluk bermain. Betul ya. Makanya dia suka main-mainin kamu ya. Pakai mic main-mainan juga ada pegangannya gitu. Iya, oke. Untuk fasilitas parkir gimana? 1:1 atau bagaimana? Karena kalau kita perhatikan sekarang banyak keluarga itu yang punya kendaraan nggak cuma bapaknya aja gitu, istrinya juga pakai. Nah, untuk fasilitas parkir gimana? Ini sering jadi masalah untuk apartemen. Iya, jadi kalau fasilitas parkir kita mengikuti standar yang ditetapkan oleh Dinas Perhubungan ya. Karena kita juga meng-apply itu izin-izinnya itu hampir setahun lebih sehingga seluruhnya harus mengikuti standar yang ada. Jadi standar yang ada untuk rumah susun, berarti gitu apartemen, itu sih di angka 1:5 minimum standarnya. Tapi kita bikin satu komplek mixed use ini kita bikin 1:3. 1:3, betul, oke lah ya. 1:3. Nah, dan juga dilengkapi dengan fasilitas parkir mall. Kenapa fasilitas parking mall? Karena mall itu kalau kita tanpa sadari malam itu kan nggak ada orang. Jadi parkingnya kosong. Nah, itu yang bisa digunakan juga. Kelebihannya di situ ya. Kelebihannya di situ. Pak Ari nih, saya ke Pak Ari dulu deh. Pak Ari ini sebagai salah satu agent properti juga. Ya, Pak, kalau di 2017 ini trennya kemana nih Pak, properti ini? Orang lebih konsumsi apartemen atau landed house? Iya, karena kebetulan lagi nyari-nyari juga. Nyari juga ya? nyari untuk yang kedua gitu. Wah, saya bersyukur sekali ya. Saya bersyukur sekali ketemu. Jangan bilang-bilang lah ya. Kali gitu dapat yang lebih prospek baik ya. Jadi kalau di tahun 2017 secara overall project ya sebenarnya dua-dua ini masih masuk di segmen. Masih masuk di segmen, tinggal tergantung pada segmen buyernya. Dia mau pilihnya untuk yang apa penggunaannya. Karena memang ada segmen tertentu yang mereka lebih prefer saya mau beli rumah aja gitu. Tapi ada preference tertentu juga mereka mau yang isi. Ya, saya maunya yang ya terutama bagi profesor-profesor muda dan anak-anak muda itu mereka bilang, "Wah, gue mau yang easy going dong. Kapan gue mau caw, gue nggak pusingin rumah lagi, gue tinggal aja udah gitu." Jadi lifestyle-nya lebih cenderung gaya hidup ya. Gaya hidup, Pak. Nah, kami ketika memilih project juga kita berhati-hati karena namanya kita agent properti menjual biasanya asik. Ketika menjual asik, nanti tahun depannya pusing. Kok nggak bangun, kok nggak jadi. Kita yang jadi ribet. Jadi harus dicek dulu dong Pak ya? Harus dicek dulu. Nah karena itu merupakan standar baku bagi kami. Bahwa kita setiap kali menangani project kita cek dulu nih Pak. Ini siapa sih developernya? Lumina ini siapa sih? Indosiarena ini siapa? Bagaimana kelengkapan izin-izinnya? Tanahnya sudah milikin belum? Jangan-jangan belum beli baru DP aja udah langsung dijual. Ada itu ya? Ada Pak. Laku baru dibeli. Kalau nggak laku dibatalkan. Nah itu kita hindarin. Begitu juga yang perumahan Pak. Yang perumahan kita cek ini udah siap belum? Kamu pecah sertifikatnya lama nggak? Gitu. Nah kebetulan dari Tombak Intan ini kalau tombak cepat mecahin ya. Pakai jadi tombak sebelum kan. dijual aja udah dipecah karena pakai tombak Intan lagi. Jadi keras-keras pun hancur. Nah itu kelebihan-kelebihan yang kita usung. Dan selain dari sisi perizinan dan developernya apakah bisa dipercaya komitmennya, kita juga lihat dari sisi lokasi Pak. Gitu. Karena namanya properti, kalau dulu saya pinjam kalimat senior saya deh Pak Suherman,
kalau lokasi. Bahkan sampai 5 kali lokasinya. Iya, 5L ya. Iya, lokasi lagi. Sekarang gitu. tambah jadi berapa L, Pak? Ya, 6. sekarang 6 tahun 2017 ke-6-nya lokasi juga. Lokasi juga. 7L lokasi juga ya. Ya karena memang kita sadarin lokasi itu penting. Cuman memang ada beberapa kriteria klien kadang-kadang dia bingung dan penting begini. Banyak orang yang bisa bermimpi melihat yang ke depannya. Kadang ada orang tertentu yang cuma bisa melihat masa kininya. Gitu. Jadi ketika yang orang yang melihat masa kininya saja, mereka tuh biasanya orang-orang yang menikmati hanya di akhir. Otomatis harganya bukan harga yang the good price, yang mereka udah cuan lah. Tapi at least mereka memberi satu yang sudah jadi. Nah, tapi ada orang tertentu yang mereka bisa melihat prospek masa depan. Nah, mereka itu yang biasanya masuk dalam kalangan investor atau buyer yang berani investasi. Karena mereka melihat satu perkembangan. Kita ambil contoh BSD. Dulu siapa Pak yang mau ngeliat BSD Pak? Iya. Nggak ada ya Pak? Hutan semuanya ya. Iya. Saya ditawarin jangankan BSD Pak, Alam Sutra aja saya dulu nggak berani ambil. Akhirnya saya nyesel. Dulu saya ditawarin harga masih murah. Karawaci juga gitu. Karawaci juga sama. Iya. Tapi begitu sudah terjadi, ternyata jadi satu township, akhirnya kita baru nyesel. Duit Wah, nggak dulu cukup sekarang beli gitu ya. Iya, bukan hanya selin dulu nggak beli, tapi sekarang gue mau beli aja nggak sanggup. Nah, itu namanya perkembangan dari sisi properti, Pak. Nah, kita di sini sebagai agen properti kita juga selain memasarkan produk-produk, tanggung jawab kami itu juga memberikan edukasi kepada klien. Karena memang kita sadarin, Bapak Ibu mungkin sebagai pemilik uangnya, ya kasar katanya, gue kan punya duit, gue mau beli apa aja kan terserah gue. Betul. Tapi ketika Anda berhubungan dengan kami, agen properti, ya kami wajib memberikan edukasi juga, Pak. Kalau ini jangan misalnya karena ada kendala-kendala ini atau ini good. Jadi harus terbuka dong, jujur dong. Kita harus terbuka. Kenapa? Karena agen properti merupakan partner, Pak. Partner dari segala Dua pihak. Segala pihak. Segala pihak. Betul. Kita partner dari buyer, kita partner dari developer atau dari seller, kita juga partner dengan bagian-bagian terkait lainnya, Pak. Notaris, pajak. Karena kita agen properti kita jujur, Pak. Pajak tetap harus kita bayar ya. juga, betul. Nah, yang ini yang bayar kadang-kadang juga masih buta begitu ya. Betul. Untuk cari informasinya juga agak-agak sulit gitu. Ya, nah itu yang kita butuh komunikasi. Apa sih sebenarnya mau dibeli gitu loh. Saya mau invest, Oke, kalau mau investnya macam apa? Jangka pendek, jangka panjang. Tentunya ada 2 instrumen yang bisa digunakan. Gitu. Ada nggak 3 instrumen Pak yang rumah melayang itu? Rumah melayang. Ada rumah apung ya kemarin ya. Itu kayaknya masih dalam pembahasan kan, itu jadi PR besar terutama para developer tuh. Yang jelas kami siap memasarkan kalau memang sudah. Berarti tidak mustahil. Ya, apapun nggak rumah apung, udah ada rumah apung. Oke, saya ingin Pak Samuel ya. Pak Samuel nih kalau landed house-nya gimana Pak yang di Serpong nih? Iya. Rame ya Pak ya? Masih jadi primadona kayaknya ya. Iya betul. Jadi gini, kalau di perumahan atau properti sendiri kan kalau orang bilang sandang, pangan dan papan ya. Artinya memang sebetulnya perumahan ini. Ada satu lagi Pak, charger Pak. Charger. Wifi. Sama Wifi. Dari dulu sudah bilang bahwa sandang, pangan dan papan. Artinya papan atau rumah ini memang jadi sebuah kebutuhan utama gitu. Nah cuman ya itu tadi orang bilang kan sekarang lihatnya lokasi gitu. Kalau saya lebih kerucutkan lagi, kita lihatnya kalau misalnya lokasi, maka efeknya kayak itu tadi. Wah udah tinggi, gimana nih saya nggak bisa beli. Sedangkan itu adalah primary, artinya kita perlu itu loh. Nah kalau dengan seperti itu kita balik cara berpikirnya. Kita melihat lokasinya adalah sebagai prospek. Artinya kita lihat rumah atau lihat properti, ini ke depan bakalan seperti apa ya? Ke depan bakal seperti apa? Itu yang istilahnya sunset gitu ya. Betul, karena kan kalau kita lihat orang, maksudnya kita juga sedang mengedukasi kepada pendengar. Kalau kita melihat rumah bukan dengan kondisi sekarang seperti apa, tapi kita lihat juga ke depan seperti apa. Karena kalau nanti ke depan Anda baru do it something, artinya berbuat sesuatu, udah kelewatan gitu. Karena udah nggak sanggup, mungkin karena ketinggian, atau mungkin juga karena kitanya juga udah banyak kebutuhan atau bagaimana gitu loh. Jadi yang kita lihat adalah di sana. Ke depan ini seperti apa, dan menariknya dari kami atau Mbak Kintan The Green Residence Serpong, kita posisi adalah di Legok Tangerang. Oh Legok Tangerang. Gak jauh sih ya. Nggak Dekat dari sini dong Pak ya? Nggak terlalu jauh, bahkan tinggal lurus aja tuh. Nah dari sini belok kiri perempatan. Islamik ya. Ada 2 belokan aja. Nanti kalau saya jelasin ya. Ada 2 belokan aja kan Pak ya? Kiri kanan ya? Kiri kanan ya. Lurus belok kiri sama belok kanan doang sih sebenarnya. Berapa kali lampu merah harus dilewati? Pak tapi saya kalau pertimbangan saya kalau beli landed house itu tetangganya Pak. Kenapa itu Pak? Saya lihat tetangganya dulu. Oh Karena gitu. ada istilah. Oh, gitu. Iya. Ngaruh. Ada. Jadi pilih yang landed, lihat tetangga dulu. Tetangga baru ada istilah. denger. Rumput tetangga lebih hijau kan. Nah harus lihat dulu. Gitu.
Kalau tetangga bikin rumput, kita bikin pohonnya Pak. Biar keluar buah gitu. Dia nggak keluar buah, sedangkan kita berbuah. Nah, menariknya dari perumahan adalah kita lihat dari segi prospek tadi. Ada apa nih di sekitar situ. Artinya secara lokasi itu tadi ya, bicaranya bukan lokasi tempat, tapi prospek kedepannya seperti apa. Contoh kami The Green Residence Serpong, kita mempunyai beberapa keunggulan secara lokasi ya. Secara prospek, Serpong Balaraja atau tol sedang dibuat nih. Kita dari Januari kemarin ya kalau nggak salah itu udah mulai progres dan itu 2018 akan beres sampai Legok. Itu proyek kita di sana. Artinya apa? Belilah sekarang, untung kemudian. Beli sekarang untung kemudian. Iya, ini termasuk juga ya. Dulu orang nggak ada yang lirik Legok loh. Waktu awal-awal saya tinggal di Karawaci tuh Legok di mana? Ada yang bilang Legok. Ternyata sekarang malah jadi bagian primadona juga untuk Tangerang dan sekitarnya ya. Menariknya seperti itu. Jadi kalau Anda ambil sekarang, setahun kemudian udah jadi berkembang luar biasa. Anda akan mendapat keuntungan di sana gitu. Itu dulu ceritanya Pak, sejarahnya Legok itu. Apa Banyak itu, Pak? batu giok. Nyari ya dulu ya, sampai ke sana. Apa salah satunya gitu? Jangan-jangan. Kayak gitu. Dari segi prospek, kemudian ke depannya juga dari jalan Legok Karawaci kan juga itu kalau Bapak atau Ibu lihat di berita itu akan dilebarin untuk 30 meter. Aksesnya jadi lebih bagus. Jadi nggak macet. Betul. Itu dan yang ketiga terakhir mengenai akses kendaraan umum. Kita sekarang udah larinya ke arah KRL atau kereta api ya. Dan kita juga dekat juga dengan stasiun Parung Panjang. Udah nggak terlalu jauh. Dan sekarang ini lagi dalam progres pemberesan nih. Jadi progres pemberesan apa Pak? Untuk ininya Pak, Parung Panjangnya nih sedang diperbagus lagi gitu. Dari segi kendaraan umum atau kereta api sedang diberesin, kemudian akses tolnya juga 2018 beres kayak gitu. Jalan utamanya juga dilebarkan. Jadi tunggu apa lagi istilahnya gitu. Dalam artian masih mau nunggu nanti semuanya beres. Nah kan problemnya udah harganya udah beda. Betul. Cara mainnya udah berbeda, harga startingnya juga udah tinggi otomatis. Itu yang jadi masalah kadang orang, aduh saya nggak sanggup dia beli rumah di situ sih sebetulnya. Bukan karena kitanya yang nggak sanggup, tapi kitanya nggak bisa melihat. Ya kita kurang lebih seperti itu Pak. Ya baik, kita ke senior konsultan kita ya, Pak Joko terus terang kalau tadi saya mendengarkan pemaparan dari 3 narasumber sebelumnya, yang tadinya nggak tertarik dengan lokasi-lokasi tersebut, ketika dengerin akhirnya jadi tertarik Pak. Iya betul. Iya. Cuma tinggal ngitung duit aja gitu Pak. Terus soal ketertarikannya ya. Tapi kalau saya ingin lihat gini, jadi kalau tadi ngomong soal Lumina ya, Lumina dari kata-katanya tadi ngomong celebrating life and play. Nah kalau saya sebagai konsultan ngelihat ini proyek Lumina ini dipikirkan banget. Artinya dia ingin bahwa customer yang beli proyek ini itu ingin merasakan kehidupan yang the better living and can play kan gitu. Nah ini adalah kalau dalam strategi marketing ini disebut sebagai strategi pull. Jadi narik orang. Jadi hari ini Pak Martin siaran di radio kemudian mencoba menawarkan konsep ini dan mungkin pendengar sedang berpikir wow keren. Nah ini proses pull. Tapi yang perlu diingat adalah dalam menjual sebuah produk itu bukan hanya pullnya. Tapi pushnya adalah paling penting. Pull and push gitu ya. Nah push jadi ini tarik adalah, dan dorong gitu ya. Bagaimana setelah narik, setelah market ngelihat ini oh bagus ini. Konsepnya keren ya, ada super block, ada mall dan yang lain. Tapi setelah itu apa? Contohnya tadi seperti Green bilang akan ada stasiun keretanya diperbaiki. Kemudian tolnya juga lewat di situ. Ini kan adalah proses janji yang diberikan oleh developer atau oleh penjual seperti Pak Ariko ya. Nah setelah itu pushnya nih yang penting. Push adalah yakin enggak ini yang ditawarkan benar enggak. Karena yang namanya orang jual kecap selalu bilang nomor 1. Betul. Enggak ada orang jual kecap nomor 2. Nah saya pikir dengan keseriusan teman-teman di sini dengan namanya yang keren, konsepnya yang bagus, saya pikir ini yuk sama-sama si yang bagian penjualnya atau tim developernya ini kita ciptakan agar ini tidak jadi over promise tapi under deliver. Gitu biasanya kan gitu. Nah ini yang kalau ini didorong maka proses pull yang sudah sangat bagus didorong oleh proses pull yang sangat dahsyat akan menjadikan convert to sales. Nah ketika convert to sales berarti Lumina akan happy, kemudian The Green akan happy, dan Pak Ari dari Remax juga akan happy. Iya, nah, saya juga happy Pak. Happy ya. Jangan lupa itu. Iya, harus happy ya. Masa yang lain happy kita enggak Pak? Maksudnya gini kalau menurut saya ini kan dari sisi radio, mungkin supaya Pak Josi happy maka harus iklan. Pastinya harus iklan ya. Oke gitu. Nah bicara soal itu kadang-kadang penjual ini lupa. Kadang-kadang yang ditawarkan konsep yang sangat bagus, tapi people-nya nggak bagus.
Oh, people dalam arti apa nih? People-nya Pak Ari, misalnya Pak Ari ini kan sebagai business ownernya dari Remax, kan Pak Ari punya tim. Saya khawatirnya adalah ketika proyek ini sangat besar, Pak Ari punya tim yang sangat besar, timnya Pak Ari ini bisa jadi ada kecolongan oknum-oknum yang tidak pandai menjual atau justru over promise. Nah ini yang dari sisi kalian sebagai yang sering nanganin di service academy, itu ini yang perlu dikontrol. Artinya timnya ini perlu dibikin kurikulum yang tepat agar mereka jualan project Luminanya ini produk knowledge-nya bagus, cara jualnya bagus, nggak asal pokoknya ini ada mallnya, ini enggak, ada sekolahnya, 5 deh sekolahnya, padahal nggak ada sekolah. Nah itu yang kadang-kadang saya sering ketemu dengan pembeli seperti itu. Mungkin sekolahnya jauh Pak. Iya, tapi diklaim. Jauh ya, satu yang 30 kilo, satu 40 kilo ya. Nah itu Pak, jadi pesan saya sih kalau sebagai konsultan saya sering ngomong sama teman-teman yang di properti juga. Jadi itu istilah janji yang harus terbukti. Iya. Itu kayak perkawinan aja Pak ya. Betul. Ya, saya sering janji sama istri saya, beberapa belum terpenuhi. Iya, termasuk yang ini ya. Service itu kan butuh solusi, makanya bicara soal tadi ngomong soal celebrating life and play, ini kan ngasih solusi. Ketika orang pada bingung cari tempat di mana anaknya bisa main, di mana anaknya bisa hidup lebih baik. Dan mainnya aman ya, mainnya di lingkungan aman, situ aja ada gitu jogging track dan yang lain. Nah janji ini yang mesti di-convert. Nah dengan apa? Dengan edukasi. Iya. Gitu. Okay. Kayaknya Pak Ari udah siap-siap mikrofonnya. Mau jawab. Kenapa Pak, mau nambahin Pak? Atau mungkin ada yang mau disanggah atau ada yang mau dikomentari, gimana Pak Ari? Kalau sanggah saya rasa tidak ya. Justru saya bersyukur sekali nih. Jadi di hari ini itu kita jadi di-remind ulang ya oleh Bapak. Jadi memang salah satu dilematis kita dalam penjualan, apalagi kita sebagai koordinator agent, kita berarti bukan cuma kantor saya yang jualan, tapi kami akan mengkoordinir banyak kantor agent properti lain, di mana mereka juga mempunyai sistemnya masing-masing. Nah itu memang kendalanya terasa sekali Pak, gitu. Tapi di dalam case yang sudah kita jalankan, kita itu bersinergi Pak. Kita bersinergi dengan developer, kita juga bersinergi dengan para agent-agent tersebut. Kita melakukan edukasi yang rutin dalam pengertian memberikan PK, memberikan update, bahkan kita buatkan juga grup untuk chat dengan mereka, bukan hanya di level principal atau BO, business owner-nya, tapi kita juga buat hingga ke level agent-nya juga. Agent-nya. Kenapa? Karena agent itu kadang-kadang begitu diundang PK, mereka ingatnya datang, tapi karena saking banyaknya produk, mereka sering kesilang-silang. Saya pernah ketemu agent, jualkan satu produknya kami, yang lahannya itu sebenarnya cuma 3.000 ya untuk high rise, tapi begitu tanya sama klien, lahannya berapa? 3 hektar Pak. Orang kaget, wah 3 hektar gede banget. Untuk apartemennya cuma 1 tower 3 hektar, boros sekali maka dibilang. Nah, malah nggak percaya ya. Malah nggak percaya, betul. Nah itu kan karena crossing ya. Jadi kebanyakan informasi yang mereka terima, akhirnya mereka jadi tertukar. Nah kalau di kami ada juga informasi yang tertukar ya. Bukan putri yang tertukar ya. Sinetron banget ya. Nah itu merupakan salah satu tanggung jawab ya dan memang komitmen dari kami untuk mendeliver produk itu dengan tepat. Karena informasi yang kami sampaikan, kami itu perpanjangan informasi dari sisi developer. Karena itu apapun yang kita terima dari developer kita sampaikan. Prinsip pertamanya adalah kita tidak boleh menambahkan atau mengurangi. Menambahkan dalam hal yang positif, penekanan itu boleh. Misalnya developer bilang, oh ini ada tower legok, tapi mereka tidak bicara lokasi di mana. Terus kita tambahin, ini lokasi di sini loh, prospeknya begini loh. Bahkan kita lebih tahu, misalnya, ini mulai pembangunan gini. Tanah ini dulu kantor ini lo bebasin. Mungkin oke untuk penekanan. Tapi untuk di property agent lain kami juga terus mendorong. Ya memang boleh jadi agent property menjual semua produk oke. Ya istilah katanya kadang-kadang kita berlaku Pak, palu gada Pak. Apa lu mau gua adain gitu Pak. Bukannya Tomba Intan ya, palu gada juga. Gitu. Nah kita mendorong kalau agent property itu sebenarnya ketika orang mau perform, mungkin di sisi service juga sama ya Pak ya. Ketika kita mau service seseorang, kalau kita hanya fokus pada beberapa project, itu akan lebih positif. Hasilnya juga lebih positif juga daripada kita punya banyak akhirnya kita nggak laku. Kenapa? Kita nggak menguasai masing-masing produknya sehingga begitu ditanya detail kita bingung, ditanya detail kecampur, akhirnya malah blunder gitu. Nah ini yang saya berterima kasih sekali Pak diingatkan pagi ini lagi. Pak. Oke. Nanti kita di sesi yang kedua kita akan tanya juga ya hunian di range harga berapa sih yang sekarang ini lagi dicari, lagi rame ya. Oke, kita akan break sebentar dan juga listeners untuk Anda yang bergabung bersama dengan kami silahkan melalui WhatsApp kami di nomor 0855-885-1006 dan juga di 591-9244. Heartline Coffee Morning live dari Heart Studio akan kembali sesaat nanti.